Yang pertama terkait dengan rumah yang seperti kuburan, yaitu rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, yang tidak ditegakkan sholat. Ya. Lalu bagaimana dengan sebagian orang yang membaca Al-Quran, terutama surat Yasin di kuburan? Ya. Maka Allah alam bisawab, ya, sepengetahuan yang Anda miliki, pengetahuan yang sangat terbatas, Anda tidak tahu apa anjurannya untuk membaca surat tertentu, ayat Al-Quran tertentu di kuburan, ya, terutama surat Yasin. Ya, surat Yasin merupakan salah satu surat dari Al-Quran, surat ke-36. Namun sayangnya banyak, ya, hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan Yasin ini. Kalau tidak hadis yang lemah, begitupun hadis yang palsu. Setahu saya, Yasin itu ada hadis sahihnya, yaitu dibacakan kepada orang yang sedang sakaratul maut. Iqra'u mautakum bi surati Yasin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacalah untuk orang-orang yang sekarang di antaramu dengan surat Yasin. Ya, karena surat Yasin akan menolong seseorang ketika sakaratul maut, menjauhkannya dari gangguan syaitan dan dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Adapun hadis-hadis seputar Yasin, ya, untuk orang yang sudah meninggal atau membaca di kuburan, Allah a'lam bishawab, keterangannya tidak sampai kepada derajat sahih, hanya dhaif, lemah, atau bahkan sebagiannya adalah maudhu', ya, hadis yang palsu, sehingga tidak bisa diamalkan. Kalau di kuburan tidak diberikan Al-Fatihah, kita juga. Iya. Ada kita diberikan Al-Fatihah pada almarhum kalau makan. Iya. Terkait juga dengan mengirimkan surat sebagai pahala untuk mayit, ya, ini juga merupakan permasalahan khilafiyah. Tidak semua ulama yang setuju terkait mengirimkan pahala surat Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal dunia. Maka lebih baik kita meninggalkan perkara yang seperti ini. Allah juga berfirman dalam surat Yasin, liyunzira man kana hayyan. Al-Quran bermanfaat dan menjadi peringatan bagi orang yang hidup, ya. Orang yang mati adalah butuh doa, didoakan oleh orang yang masih hidup, bukan dengan dikirimkan Al-Quranul Karim. Meskipun permasalahan ini permasalahan khilafiyah, perbedaan di antara para ulama. Begitupun dengan sholat, tidak boleh melaksanakan sholat 5 waktu dan sholat sunnah di kuburan, kecuali satu sholat, yaitu sholat jenazah bagi orang yang belum sempat menyolatkan jenazah tersebut. Nabi SAW pernah menyolatkan di sebuah kuburan sebulan setelah orang itu meninggal. Nabi belum sempat berziarah, Nabi belum sempat bertemu dengan sahabat tersebut. Sebulan kemudian Nabi pergi ke kuburan si fulan tadi, lalu kemudian Nabi sholat jenazah di kuburan tersebut. Hanya itu satu sholat yang terdapat riwayat dari Nabi SAW dikerjakan di kuburan, yaitu orang yang belum sempat melaksanakan sholat jenazah, boleh dia menyolatkan orang yang di kuburan tersebut. Adapun sholat yang lainnya, sholat wajib, sholat sunnah, maka tidak ada riwayatnya Nabi mengerjakan sholat di kuburan. Ya. Kemudian terkait dengan bangunan khusus tadi, musalla tadi, harus dipastikan bahwasanya betul-betul terpisah dari tanah berkuburan. Dia sholat mungkin di musalla tersebut terpisah dari kuburan. Kalau terbuka dindingnya bersambung dengan kuburan, maka dia tidak dihukumi sebagai bangunan khusus, dia juga dihukumi sebagai kuburan. Ya. Maka lebih baik sholat di masjid, lebih baik sholat di rumah, jangan di bangunan dekat kuburan. Ya, Allah a'lam bishawab. Silakan. Wa rahmatun lil mu'minin, dan kami turunkan dari Al-Quran itu sebagai penawar, sebagai penyembuh. Ya, ruqyah merupakan metode pengobatan, sehingga seluruh Al-Quran itu adalah ayat-ayat ruqyah. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifa. Katakanlah Al-Quran itu adalah petunjuk dan syifa, obat bagi orang-orang yang beriman. Semua ayat Al-Quran adalah ayat ruqyah, ayat penyembuhan. Namun terdapat dalam hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan beberapa surat khusus
yang jauh lebih ampuh, yang lebih kuat pengaruh ruqyahnya dibandingkan ayat-ayat yang lain. Di antaranya adalah surah Al-Baqarah. Di Al-Baqarah itu sendiri ada ayat yang lebih kuat lagi, yaitu ayat kursi, ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Begitupun dua ayat terakhir dari Al-Baqarah, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Begitupun surat Yunus, ya, juga termasuk ayat-ayat ruqyah. Qala fir'aun tuni bi kulli sahirin alim, ya, Anda lupa ayat yang keberapanya. Kemudian juga surat Al-Jin, ya, surat yang ke-72 seluruhnya juga merupakan ayat ruqyah. Surat Al-Mulk, surat ke-67 juga merupakan surat ruqyah. Al-Mu'awwizatain, dua ayat perlindungan, Al-Falaq dan An-Nas, ya, juga merupakan ayat-ayat ruqyah. Ya, jadi seluruh ayat Al-Quran bisa dipakai untuk ruqyah, tapi ada ayat khusus yang lebih manjur, yang lebih ampuh, sesuai dengan yang kita sebutkan tadi. Surah Al-Baqarah, ayat kursi, Al-Baqarah ayat 285 dan 286. Kemudian surat Yunus, surat yang ke-10. Kemudian surat Al-Jin, surat yang ke-72. Surat Al-Mulk, surat ke-67. Kemudian dua ayat perlindungan, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Dan tidak apa-apa ditambah dengan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Itu merupakan ayat khusus dari ruqyah, tapi semua Al-Quran bisa dipakai sebagai ayat ruqyah. Ya, Allah a'lam bishawab. Begitupun juga Al-Fatihah juga termasuk ayat ruqyah yang telah disebutkan pada awal pelajaran surah Al-Fatihah. Allah a'lam bishawab. Afwan, sebelum disambung, ya, surat Yunus itu ada ayat ke 79 sampai ayat 82. Surat Yunus merupakan surat ruqyah, dan di antara Yunus itu ada ayat ruqyah yang lebih khusus lagi, yaitu ayat 79 sampai 82. Ini terutama untuk gangguan sihir, ya. Allah Akbar. Baca setiap hari. Ya. Dia hampir 3 juz. Kalau baca Al-Baqarah aja, terus itu ayat-ayat yang lain dibaca, bukan dia katamkan dulu baru balik lagi. Ya. Ya, bagus Bu. Sesuai dengan kaidah tadi, ma la yutraku kulluhu la yutraku julluhu. Apa yang tidak bisa dilakukan semuanya, jangan tinggalkan sebagiannya. Meskipun hanya 5 Al-Baqarah, 5 ayat pertama Al-Baqarah, rutinkan setiap hari. Meskipun hanya 10 ayat, meskipun hanya 20 ayat, jangan sampai rumah kita kosong dari Al-Baqarah. Mungkin lama ya, membaca 2 juz 8 halaman itu lama. Biasanya kalau orang yang lambat baca Al-Qur'annya, 1 juz itu membutuhkan waktu ya 45 menit ya, sampai 1 jam. Kalau orang yang mahir pun biasanya hanya 15 menit, 20 menit 1 juz itu. Butuh waktu yang lama, duduk yang khusus. Kalau yang tidak bisa membaca semuanya, maka jangan sampai meskipun hanya 1 ayat, meskipun hanya 5 ayat setiap hari kita membaca Al-Baqarah di rumah kita. Ya, Allah Akbar. Ya, Ali Imran termasuk surat yang zahra, surat yang bercahaya. Kalau dia terus membaca Ali Imran, maka mudah-mudahan dia akan bercahaya di hari kiamat dan mendapatkan syafaat dari Ali Imran tersebut. Ya, sesuai juga dengan Al-Baqarah tadi. Kalau tidak bisa dia baca semuanya, maka baca saja beberapa ayat dari Ali Imran setiap hari. Mudah-mudahan dia juga mendapatkan pahala dan keutamaan dari Ali Imran tersebut. Ya, Allah Akbar. Terkait dengan kuda. petunjuk bagi Kuda. tentang Al-Quran. Jadi saya menemukan ada orang-orang yang hafal Al-Quran secara total, tapi bukan seorang Muslim. Ya. Nah, tadi Ustaz mengatakan bahwa
itu hanya bisa petunjuk bagi orang yang bertakwa. Iya. Nah, seorang non muslim kan tidak bertakwa. Nah, kira-kira gimana tuh, Ustaz? Iya. Kenapa ada ya sebagian non muslim yang mereka bisa menghafalkan Al-Quran, hafal ya 30 juz. Enggak, bukan non muslim malah. Iya non muslim orang kafir. Ya hafal dia 30 juz Al-Quran. Ya, maka jawabannya ya menghafal Al-Quran hanya salah satu bagian dari mempelajari Al-Quran. Dan sebenar-benar orang yang mempelajari Al-Quran adalah orang-orang yang mentadabburinya. Bukan hanya hafal, tapi dia ingin mengamalkan. Orang kafir meskipun dia hafal Al-Quran 30 juz, namun karena kekafirannya Al-Quran yang itu hanya sampai di akalnya, tidak turun kepada qalbunya, tidak membuahkan menjadi iman. Dan sebagian orang musyrik jahiliyah dulu suka juga mendengarkan Al-Quran secara diam-diam. Di antara contohnya adalah Abu Jahal. Abu Jahal meskipun ketika Nabi berdakwah, ya, meskipun ketika Nabi berdakwah dia menghalang-halanginya, dia memukul Nabi, dia melempar Nabi, dia menganiaya Nabi. Tapi ketika malam hari, ketika Nabi kembali ke rumah membaca Al-Quran, Abu Jahal dengar tuh nguping. Apa sebenarnya yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW? Dan dalam sebuah riwayat Abu Jahal ketika mendengar Al-Quran dia menangis. Dia tahu paham makna dari Al-Quran. Namun sayang karena kesombongannya, karena kekafirannya, Al-Quran hanya sampai di kepalanya saja, tidak betul-betul masuk ke dalam relung hatinya dan tidak membuahkan menjadi amal. Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Orang-orang kafir biasanya, terutama orang-orang orientalis, mereka menghafal Al-Quran bukan untuk mengambil petunjuk dari Al-Quran, tapi ingin mencari kekurangan dan membantah Al-Quran. Mereka ingin mencari aib kekurangan dari Al-Quran. Mereka menghafalkannya, mereka nanti akan mempreteli ayat Al-Quran, kemudian menebarkan syubhat, pemikiran-pemikiran menyimpang terkait Al-Quran. Niat yang tidak bagus. Orang yang berniat yang tidak bagus tidak akan Allah berikan petunjuk. Allah hanya berikan petunjuk kepada orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalanku, aku berikan petunjuknya. Amin. Orang kafir menghafal Al-Quran motivasinya bukan untuk petunjuk, tapi justru untuk mencari-cari kesalahan, ingin merubah-ubah ayat Al-Quran dan lain sebagainya. Orang-orang Yahudi di Madinah juga seperti itu dulu. Mereka sebagiannya hafal Al-Quran, namun saya hafalan tersebut tidak membuahkan iman karena mereka punya niat yang berbeda. Ya, Allah a'lam bishawab. Baik. Baik. Ada lagi kisah? Iya. Iya. Baik. Ya, membaca Al-Quran itu mana yang lebih baik? Membaca wirid bersambung, mengkhatamkannya, atau membacanya dengan penghayatan, tadabbur. Ya. Maka dalam membaca Al-Quran ini terdapat dua istilah. Yang pertama adalah qiraah, yang kedua adalah tilawah. Ya. Qiraah adalah membaca saja tanpa mengetahui maknanya. Yang kedua adalah tilawah, membaca diiringi dengan pemahaman, membaca dan mempelajari kandungannya. Kedua-duanya bagus, kedua-duanya membuahkan pahala, namun tergantung kepada tujuannya. Kalau tujuannya ingin mengkhatamkan Al-Quran, maka lebih baik dia qiraah. Namun kalau tujuannya adalah penghayatan, maka lebih baik dia adalah tilawah. Kedua-duanya bagus, baik yang qiraah maupun yang tilawah. Nabi menganjurkan kedua-duanya. Nabi menganjurkan kepada Abdullah bin Amr bin As untuk mengkhatamkan Al-Quran sekali 40 hari. Namun juga Nabi menganjurkan kita untuk membacanya dengan penghayatan, sehingga kita wasat, pertengahan. Mungkin sesekali
kita tujuannya khatam, terutama di bulan Ramadan. Nah, tapi sekali juga kita perlu meneliti, membaca terjemahan dan tafsir dari ayat Al-Quran tersebut. Al-jam'u awla min at-tarjih, kata ulama. Mengumpulkan itu lebih baik dari memilih salah satu. Kalau bisa keduanya, ya apa salahnya? Namun kembali, apa tujuannya? Ingin khatam atau ingin pemahaman? Kalau ingin khatam, maka yang didahulukan adalah qiraah, membaca tanpa arti. Tapi kalau yang dia cari adalah pemahaman, maka dia lebih baik membaca dengan tilawah, membaca sambil membaca arti dan tafsirannya. Ya, Allah a'lam. Tambahannya Ustaz, bahwa dengan menciptakan fadilah surat Al-Baqarah ini juga berikut. Apakah kita setelah tilawah itu sudah termasuk dapat fadilah Al-Baqarah yang kali dan baca seperti Ustaz? Iya, seseorang akan mendapatkan fadilah dan keutamaan dari Al-Quran dengan membacanya saja. Dengan membaca saja, tidak dipersyaratkan harus paham arti. Ya, bukan berarti yang dapat 10 kebaikan dari satu huruf itu harus orang yang paham. Tidak. Apalagi kita orang ajam, kita ini orang asing, orang non-Arab. Al-Quran turun bukan dalam bahasa kita. Maka seminimal-minimalnya kita membaca dan dia tidak paham arti tetap mendapatkan pahala. Wa man qara'a al-Qur'an wa huwa yatata'u fi falahu ajrani. Bahkan Nabi mengatakan, siapa yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, sulit lidahnya membaca Al-Quran, maka dia mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama, pahala setiap huruf dari Al-Quran. Pahala yang kedua adalah dia bersungguh-sungguh meskipun dia terbata-bata, tetap dia mendapatkan fadilah, keutamaan dari Al-Quran meskipun dia tidak paham. Yang menjadi masalah adalah orang yang rumahnya ada Al-Quran tapi tidak dia baca. Itu yang menjadi masalah. Selagi dia baca, insya Allah dia akan mendapatkan keutamaan fadilah dari Al-Quran tersebut meskipun dia tidak paham maknanya. Ya, Allah Tapi Ustaz, silakan. itu tadi pas itu dulu kan ada buku 2 ayat. dari Lauh Mahfuz yang lagi bunyinya. Susunan Al-Quran yang di Lauh Mahfuz itu sama juga Al-Quran ini. Kemudian kenapa berbeda-beda seperti Rasulullah? Saya akan kurang dulu. Kemudian juz itu katanya AB ya. Iya. Apa makna juz? Iya, baik. Al-Quran yang sebagaimana tadi disebutkan turun sebanyak 2 fase. Yang pertama dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia sekaligus. Yang kedua dari langit dunia kepada Rasulullah SAW secara berturut-turut, berangsur-angsur. Al-Quran yang turun ke Nabi, ya, itu sesuai dengan kejadian, sesuai dengan peristiwa, sesuai dengan apa yang Allah inginkan, sehingga tidak harus bersesuaian dengan urutan Al-Quran yang sudah ada di Lauhul Mahfuz. Buktinya adalah yang pertama turun Iqra, ya, surat Al-Alaq, padahal dia surat ke-96. Ya. Jadi Allah berfirman, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah berhak menetapkan, Allah berhak menghapus. Itu hak prerogatif dari Allah. Susunan Al-Quran di Lauhul Mahfuz sama seperti yang kita terima sekarang, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran sampai An-Nas surat terakhir. Namun turunnya ke Nabi, ya, tidak. Turun ke Nabi sesuai dengan kehendak Allah. Yang pertama Al-Alaq dulu, surat ke-96. Kemudian Al-Muzammil surat ke-73. Kemudian Al-Mudaththir surat ke-74. Sesuai dengan kehendak Allah, karena kejadian di bumi itu berbeda. Turun sesuai dengan peristiwanya, turun sesuai dengan kejadiannya, turun juga bahkan sesuai dengan pertanyaan para sahabat kepada Nabi. Hikmahnya adalah untuk beriman. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Al-Quran turun kepada engkau wahai Muhammad tidak sekaligus dan tidak sesuai urutan Lauhul Mahfuz, linutsabbita bihi fuadak, agar hatimu semakin kuat, agar hatimu semakin kokoh. Itu hikmahnya kenapa Allah tidak turunkan Al-Quran sekaligus dan tidak turunkan berurutan, agar kita betul-betul beriman Al-Quran berasal dari Allah. Allah yang membuatnya, Allah yang berkehendak
menurunkannya kepada hamba-hambanya. Ya. Begitupun juga ya dengan urutan surat, dengan juz-juznya itu sudah Allah atur langsung semenjak di Lauhul Mahfuz, juz pertama, juz kedua, juz ketiga. Juz itu artinya bagian, juz, ajza, bagian-bagian dari Al-Qur'an ya, sebanyak 30 juz ya, seperti itu. Itu urutan suratnya, nama suratnya, juz-juznya itu sudah diatur semenjak di Lauhul Mahfuz. Namun turun ke Nabi berangsur-angsur tidak sesuai urutan, ada hikmah supaya hati Nabi semakin kuat. Begitupun hati orang beriman semakin kokoh, semakin kuat imannya, semakin tinggi ketakwaannya. Ya, Allah a'lam bishawab. Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita pahami. Semoga kita senantiasa membaca Al-Quran untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab Al-Quran, dan kita dapat mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.